Selamat siang pemirsa, inilah info terkini sore Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, dalam upaya mendukung dan menjamin ketersediaan pangan kedelai serta antisipasi krisis pangan, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit menghadiri langsung panen secara simbolis kedelai seluas 100 hektar di Desa Kajong yang juga dihadiri anggota DPR RI fraksi Nasdem Juli Sutrisno Laiskodat Sabtu 20 Agustus 2022. Dalam keterangan persnya, Bupati Heri Nabit mengatakan kegiatan panen raya kedelai di Desa Kajong, Riau Barat bukan hanya sekedar panen raya, tetapi harus ada kelanjutannya. Menurut Bupati Heri, ada 8 kelompok tani di Desa Kajong yang fokus pada komoditi pertanian kedelai. Dirinya mengapresiasi kepada anggota DPR RI Juli Laiskodat karena telah mendatangkan langsung off-taker kedelai dari Forum Komunikasi Doa Bangsa FKDB ke Manggarai. Komoditi kedelai jelas Bupati Heri bukan komoditi baru di Desa Kajong karena masyarakat Kajong sejak puluhan tahun lalu sudah membudidaya tanaman kedelai. Dikatakan Bupati Heri komoditi kedelai di Indonesia hampir 95% diimpor. Saat terjadi krisis pangan secara nasional, Riau Barat hadir menyumbangkan komoditi tersebut. Baik, terima kasih ya. Yang paling penting hari ini adalah kita mengapresiasi, mengucap terima kasih untuk kelompok-kelompok tani. Ada 8 kelompok tani di Kajong yang mengikuti program ini untuk penanaman kedelai ya. Kita tahu kedelai memang bukan komunitas baru di Kajong ini. Ini komunitas yang sudah dibudidayakan, ditanam berpuluhan tahun ya. Tetapi kan kita tahu juga ada varietas-varietas yang baru yang lebih produktif, yang produksi lebih tinggi yang harus diperkenalkan pertama. Yang kedua yang harus dikomunikasikan, itulah kenapa kami datang, dikomunikasikan kepada kelompok tani, kepada PPL, kepada Bapak Camat dan Kepala Desa semuanya adalah mengenai potensi kita berkaitan dengan potensi kedelai dihadapkan dengan kondisi ancaman krisis pangan di dunia sekarang. Jadi bagi kami, bagi pemerintah Kabupaten Manggarai di bawah arahan pemerintah provinsi, bagi kami yang paling penting adalah kami menyampaikan situasi ini kepada masyarakat seluruhnya. Inilah momen bagi kita di 17 Agustus ini terutama, ini momen bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa memberi sesuatu untuk negara ini. Meskipun mungkin kelihatan sederhana, pangan dari sisi ketersediaan kedelai misalnya. Karena kita tahu kedelai ini untuk Indonesia 90% itu masih diimpor dari luar. Jadi ini sumbangan Manggarai, sumbangan Riau Barat untuk Indonesia itu kedelai. Dan kita mau supaya ke depan proses ini untuk budidaya kedelai akan makin meluas, tidak hanya di Riau Barat. Untuk tahun ini pemerintah Kabupaten Manggarai merencanakan pengembangan kedelai ini di 10 kecamatan di Manggarai. Semua benihnya, bibitnya dari Kajong. Dari Kajong, dan berharap ke depan dari kita sudah bicara dengan Dinas Pertanian Provinsi, berharap untuk kebutuhan benih untuk NTT juga akan datang dari Kajong. Ya, kesepakatan itu dalam pengertian bahwa untuk memberi kepastian pasar kepada petani itu saja dulu, ya. Tidak dulu untuk mengunci siapapun karena semua pemain bisa masuk supaya jangan ada kesan bahwa kita hanya membuka ruang bagi satu atau pembeli tertentu. Tidak. Itu hanya memberikan kenyamanan kepada petani bahwa kedelai yang mereka tanam itu pasti akan terserap oleh pasar. Artinya ada pembelinya. Dan kendala kita selama ini di situ. Orang menanam tapi tidak jelas siapa yang akan membeli dan pada harga berapa. Namun demikian sekali lagi saya tegaskan bahwa kesepakatan apapun itu dengan pembeli, dengan off-taker itu hanya dalam kerangka itu, tidak untuk menutup pintu bagi masuknya pembeli-pembeli lain. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kita semua bekerja ini untuk memberi kenyamanan kepada petani, memberi kepastian kepada petani mengenai daya serap pasar ya. Tahun ini ada 100 hektar dulu, 100 hektar dulu. Untuk Manggarai kita berharap 670 sampai 1000 hektar ditanam musim tanam kedua, Oktober Maret. Semua bibitnya datang dari Kajong. Harus ada proses sertifikasi. Ya, sertifikasi yang akan didorong oleh pemerintah kabupaten dalam proses. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Kepala Bidang Tanaman Pangan dari Dinas Pertanian Provinsi. Proses sertifikasi itu didorong dan itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Dari sisi budidaya, saya tidak ragu untuk petani di Kajong. Itulah kenapa kita mau sumber bibit di sini. Karena apa? Budidaya pertanian ini sudah terbentuk, sudah ada, dan mereka tahu, bapak petani kita tahu bagaimana menjaga kualitas. Yang kita takut sekarang hanya ketidakpastian musim ya, musim penghujan terutama ya. Kita khawatirkan karena itu ada di luar kekuasaan kita semua ya. Saya kira itu ya. Sementara Ketua Forum Komunikasi Doa Bangsa FKDB Erik Teguh Herwinda mengatakan sejak Juli 2022 dirinya telah melakukan survei langsung lahan pertanian kedelai di Desa Kajong. Sebagai off-taker yang konsen pada komoditi kedelai juga mendukung program nasional, Erik mengaku telah menandatangani MOU dengan Kementerian Pertanian. Erik mengaku dirinya hadir langsung di tengah-tengah para petani kedelai di Desa Kajong dengan tujuan untuk menjamin pangsa pasar dan menjamin harga komoditi kedelai kepada para petani. Kehadiran kami di sini sebagai sebuah konsekuensi komitmen yang sudah kita bangun beberapa bulan yang lalu. Mungkin sekitar bulan Juni saya sempat hadir di sini untuk menyampaikan sosialisasi bahwa untuk tahun ini kami dari FKDB Forum Komunikasi Doa Bangsa siap menjadi off-taker kedelai untuk program nasional. Nah, kita sudah bikin MOU dengan Direktorat AKB yang sudah ditandatangani dan diketahui oleh Menteri Pertanian. Jadi kami memang hadir untuk bisa memastikan kepada para petani bahwa kita menjamin pasar, menjamin harga, sehingga petani ada semangat untuk terus menanam kedelai sebagaimana apa yang diprogramkan oleh pihak kementerian. Yang dibutuhkan untuk tahun ini berapa ton? Di Manggarai yang saya tahu itu kurang lebih 33 ton lah kurang lebih untuk Manggarai. Kalau Manggarai Barat kalau tidak salah 100 hektar kurang lebih 5 ton. Kemudian Manggarai Timur ada 1000 hektar, itu perlu 50 ton dan memang ketersediaan benihnya belum ada. Dari sisi kualitas kedelainya ini menurut Bapak gimana? Saya rasa kedelai di Manggarai ini sangat baik. Sangat baik, makanya kami juga selaku off-taker mengambil untuk perdana ini 23 ton untuk kita kirim ke Jawa sebagai kedelai konsumsi. Dan ini sangat layak, kita akan kembangkan, mudah-mudahan terus tumbuh dan bisa kita ekspor. Ya. Itu dengan harga berapa itu yang 23 ton? Berapa per kilogram? Untuk konsumsi 9.000. Oh enggak, kalau untuk konsumsi ini paritasnya di etap 1. Ya. Kalau untuk benih Anjasmoro. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.